kita pada pagi hari ini, kita mengucap syukur atas hari ulang tahun Paroki Penyelenggaraan Ilahi yang ke-61. Kita juga mengucap syukur atas tabisan 8 imam dan 2 diakon dalam perayaan tabisan pada tanggal 27 Agustus 2025. Kita juga mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada keluarga Maning dalam menjalani hidup mereka sehari-hari, dan ucapan syukur dari keluarga Bapak Robinson Gultom atas berkat bimbingan dan perlindungan Tuhan kepada keluarga mereka. Kita juga mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan Bapak R. Suparlan dan Ibu E. Kusteli ke-51. Semoga mereka selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kasih. Kita juga mendoakan arwah Bapak Yohanes Haryanto yang genap 2 tahun dipanggil Tuhan, Bapak A.S. Hartono 9 tahun dipanggil oleh Tuhan, kasih dan rahayu Bapak Wagimen dan Ibu Wagiem. Semoga arwah-arwah yang kita doakan mendapatkan kebahagiaan kekal di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersyukur bersama atas hari ulang tahun Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau yang ke-61. Dan kita juga mengucap syukur atas misa perdana yang boleh kita lakukan pada hari ini, dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, mengajak kita untuk memperhatikan sesama dan bersikap rendah hati kepada sesama. Maka dari itu, marilah di awal perayaan Ekaristi ini, kita menyadari segala kesalahan dan dosa kita, supaya kita layak merayakan perayaan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, kami bersyukur Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Putra Sirak. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi nama-Nya. Nama-Nya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapan-Nya. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang bernyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 ikulah kuk yang kupasang padamu, sabda Tuhan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang,
Duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat." Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat merayakan hari ulang tahun Paroki Penyelenggaraan Ilahi yang ke-61. Panggilan hidup beriman bertujuan untuk menguduskan hidup umat beriman sendiri. Ada yang dipanggil menjadi keluarga, dan ada juga yang dipanggil menjadi imam, biarawan, biarawati. Di dalam kehidupan keluarga pasti memiliki suka duka, sukacita, dan juga tantangan maupun kesulitannya masing-masing. Keluarga yang satu berbeda dengan keluarga yang lain. Itulah dinamika yang mungkin saudara-saudari alami di dalam keluarga, terutama di dalam masyarakat. Lalu kemudian panggilan seorang imam, biarawan, dan biarawati juga mengalami hal yang demikian. Sekilas mengenai sejarah panggilan yang membentuk saya untuk menjadi seorang imam. Saya dulu tertarik kepada sosok imam atau romo yang berkarya di paroki saya. Saya tertarik karena kedekatan antara romo kepada anak-anak, romo kepada orang muda, dan juga pendekatan romo kepada bapak ibu dan juga kakek nenek. Inilah yang memotivasi saya untuk pertama kali menjalani panggilan menjadi seorang seminaris. Saya masuk seminari tamat dari SMP. Jadi setelah SMP langsung memutuskan untuk masuk ke Seminari Menengah Santo Paulus Palembang.
Berbagai perjalanan dalam proses menjadi seorang imam, banyak hal yang saya alami. Mulai dari perkembangan-perkembangan yang awalnya sama sekali tidak ada di dalam diri saya. Di dalam seminari itu juga ada 4 pilar, yaitu sanitas, santitas, siensia, dan sosialitas. Itu adalah bagaimana sanitas itu berhubungan dengan aspek jasmani, aspek fisik seorang calon imam. Lalu kemudian santitas itu berkaitan dengan hubungan seorang calon imam dengan Allah sendiri. Bagaimana seorang calon imam dibentuk untuk menjadi pribadi yang rohani, yang dekat akan Tuhan. Lalu kemudian siensia. Siensia merupakan aspek pemikiran atau bisa disebut pola pikir. Seorang calon imam harus mempunyai pola pikir yang sesuai dengan zaman saat ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah sosialitas. Bagaimana seorang calon imam juga harus mempunyai aspek sosial dengan sesama. Baik dengan sesama calon imam maupun juga dengan seorang umat. Lalu Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dalam karya kegembalaannya di Keuskupan Agung Palembang juga mau menekankan supaya imam dekat dengan umat dan juga umat dekat dengan imam. Maka dari itu ada berbagai arah pastoral yang telah kita lakukan. Tahun sebelumnya itu tahun keluarga. Lalu kemudian di tahun ini, tahun komunitas basis gerejawi. Lalu untuk tahun yang akan datang berkaitan dengan tahun liturgi dan devosional. Berbagai macam cara dilakukan supaya bukan hanya kepribadian seorang imam yang dekat dengan Tuhan atau akan mencapai keselamatan kekal, tetapi juga umat beriman diajak berpartisipasi dalam karya pastoral, yaitu untuk keselamatan semua orang. Kita memiliki perutusan masing-masing, dan bagaimana hal tersebut bisa kita lakukan. Lalu dalam dunia sekarang, itu kerap kali kita menjumpai orang-orang yang lebih memilih kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kemudian puji-pujian dari orang lain, tetapi rendah hati ataupun melihat sesama yang membutuhkan itu kurang terlaksana. Maka dari itu dalam bacaan yang pertama dikatakan bahwa semakin besar engkau, semakin harus engkau merendahkan hati. Orang nampak besar dan nampak bijaksana ketika orang bisa rendah hati terhadap sesamanya. Lalu kemudian di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, yaitu bagaimana barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih,
kita bisa merefleksikan dan juga bisa merenungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik sebagai seorang imam, sebagai biarawan, biarawati, dan juga sebagai umat beriman. Apakah selama ini saya sudah mengarahkan diri kepada Tuhan dan menjadi sarana keselamatan bagi sesama kita? Atau bisa juga kita lihat dari pengalaman-pengalaman hidup kita selama ini, bagaimana kerendahan hati, kesabaran, dan pengertian kita wujudkan di dalam hidup bersama, terutama bersama dengan semua orang, baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan gereja, dan juga di tengah lingkungan masyarakat. Bagaimana semuanya ini bisa saya wujudkan di dalam hidup saya, yang terkhusus di tengah keluarga, di tengah lingkungan gereja, dan di dalam lingkungan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan pengantaraan Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol, ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan tujuan segala aktivitas mereka. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa. Dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau yang merayakan hari ulang tahun ke-61. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membimbing
umat beriman yang berada di paroki ini, sehingga umat beriman senantiasa mengarahkan diri kepadamu, Sang Keselamatan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas kasih-Mu kepada keluarga Manik dan juga keluarga Bapak Robinson Gultom. Semoga Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat, agar mereka mampu bersukacita dalam menjalani hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami juga bersyukur atas ulang tahun perkawinan Bapak R. Suparlan dan Ibu E. Kusteli yang ke-51. Semoga mereka selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Maha Pengasih dalam menjalani hidup mereka. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi arwah Yohanes Haryanto, Bapak A.S. Hartono, Kasih dan Rahayu, Bapak Wagimen, Ibu Wagiem. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan istirahat kekal dan memberikan sukacita surgawi bersama dengan para malaikat dan Engkau sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, Engkau memberi diri-Mu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan, dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba dan taat bagi-Mu dan bagi setiap orang di dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penuh kasih, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami datang menghadap kepadamu sambil membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami. Karena malu dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Yohanes Arum, dan Emeritus Alusius Sudarso, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Hamba-Mu, Yohanes Arianto, Bapak S. Hartono, Kasih dan Rahayu, Bapak Gimpun, Tuhan yang telah Kau panggil dan menyai kehadiran-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kepada saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan kelaparan mati, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehidupan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya kuasa-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa,
yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Amin Kristus. Amin Kristus.
dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, 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 Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh
Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, berkat Tuhan, tubuh Kristus, berkat Tuhan, tubuh Kristus, tubuh Kristus, berkat Tuhan, tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus.
Doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Segala anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan penciaraan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada penghujung. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam persiarahan kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman,
1. Jadwal misa dan petugas liturgi minggu depan. Jumat 5 September 2025 adalah Jumat pertama, misa pukul 18. Petugas lingkungan Santo Petrus, organis Saudari Renata, tata laksana kerahiman ilahi, penghias altar lingkungan Santo Petrus. Sabtu 6 September 2025, misa pukul 19. Pur lingkungan Santa Elizabeth, organis Bapak Boy Andrianus, tata laksana lingkungan Santo Yakobus, penghias altar lingkungan Santo Paulus. Minggu 7 September 2025, misa pukul 7. Pur lingkungan Santo Paulus, organis Oscar Nainggolan, tata laksana OMK. 2. Misa harian jadwal seperti biasa. 3. Kolekte minggu lalu. Kolekte keuskupan Rp6.585.500. Dana solidaritas Rp4.747.000. 4. Kegiatan agama. Bina Iman Anak dan Remaja minggu ini diliburkan. Pelajaran agama bagi siswa-siswi yang belajar di sekolah negeri minggu ini diliburkan. 5. Masih dibuka pendaftaran calon penerima komuni pertama dengan syarat minimal kelas 5 SD, menyerahkan surat baptis dan membawa surat pengantar ketua lingkungan paling lambat Minggu 7 September 2025. Informasi dan pendaftaran harap menghubungi Sekretariat Paroki. Pemasukan uang parkir minggu lalu Rp539.000. DPP 7 DPP menyelenggara Ilahi Lubuk Linggau mengucapkan terima kasih kepada umat yang ambil bagian dalam pelayanan live-in para romo, biarawan, biarawati yang menghadiri tabisan iman dan diakon di Tugu Mulyo, Musirawas. Semoga Tuhan memberikan berkat rezeki yang berlimpah kepada Bapak Ibu semua. Setelah perayaan Ekaristi ini ada acara Ramatama, mohon seluruh umat berkenan mengikuti sampai selesai. 8. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan antara Saudara Rotua Valentina Sirait, Putri Bapak Abistar Sirait, dan Ibu Rospita Manurung dari Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau dengan Saudara Iswadi Idris Sinaga, Putra Bapak M. Sinaga, dan Ibu H. Sitanggang dari Paroki Santa Maria Bunda Allah, Tugu Mulyo, Musirawas. Ini pengumuman kedua. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Demikian pengumuman minggu ini dan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada para Romo, Romo Samad, Romo Bima, dan Romo Freddy yang telah hadir dalam misa perdana ini. Terima kasih kepada petugas liturgi, pemazmur, lektor, prodiakon, Miss Dinar, petugas kor dari Mak Hosana, dan pada organis serta tata laksana dan juga petugas parkir yang senantiasa mengarahkan kita untuk merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada